Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, program Pascasarjana, jurusan Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan makalah kami terkait dengan perencanaan dan pengembangan karir. Adapun anggota kelompok kami adalah pertama Pak Ashabul Hakim Yamin, yang kedua saya sendiri Aswin Bintara, kemudian Eka Wahyudi, kemudian Herli Wildan Norris, kemudian M. Ahyar Ramadan, dan terakhir adalah Nur Fadilah. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah pengertian perencanaan karir, yang kedua adalah pengertian dan tujuan pengembangan karir, kemudian yang ketiga adalah merancang sistem pengembangan karir, dan yang terakhir adalah metode pengembangan karir. Pokok bahasan yang pertama, pengertian perencanaan karir. Pertama kita jelaskan dulu apa sebetulnya pengertian dari karir. Karir berkaitan dengan posisi yang dipegang dan dipilih oleh seseorang dalam suatu rentang kehidupan kerjanya. Kemudian, pengertian dari perencanaan karir adalah perencanaan karir merupakan suatu proses yang berkelanjutan di mana seorang individu merancang sasaran karir dan mengidentifikasi semua sarana dan prasarana untuk mencapainya. Fokus utama dari perencanaan karir terletak pada kesesuaian antara sasaran personal dengan peluang yang tersedia. Pokok bahasan selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan suatu usaha yang terus-menerus secara formal dilakukan oleh organisasi yang berfokus pada pengembangan dan pengayaan sumber daya manusia organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan baik individu maupun organisasi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dan pengayaan sumber daya manusia sehingga tercapai kebutuhan karyawan dan organisasi. Pokok bahasan yang ketiga adalah merancang sistem pengembangan karir. Menurut Bernardin dan Russell, tahun 1998, suatu sistem pengembangan karir yang efektif harus berusaha mengintegrasikan serangkaian perencanaan karir individual dan aktivitas manajemen karir organisasional yang melibatkan karyawan, manajemen, dan organisasi. Kemudian beberapa komponen yang harus ada di dalam sistem pengembangan karir antara lain alat-alat penilaiannya sendiri, konseling individual, servis informasi, program pekerjaan awal, program penilaian organisasi, program yang bersifat pengembangan. Kemudian, setelah seluruh komponen tersebut ada di dalam sistem pengembangan karir, maka 4 langkah yang harus dilakukan dalam implementasi program pengembangan karir. Yang pertama adalah penilaian terhadap individu karyawannya, kemudian penilaian organisasi, kemudian yang ketiga adalah mengomunikasikan pilihan-pilihan karir yang ada pada organisasi kepada karyawan, dan yang terakhir adalah melakukan bimbingan karir kepada karyawan dari pilihan-pilihan yang ada tersebut. Selanjutnya, bahasan kami yang terakhir adalah metode pengembangan karir. Menurut Mondi dan Noe tahun 1996, beberapa metode yang biasa digunakan oleh organisasi dan diantaranya digunakan dengan berbagai variasi dan kombinasi dalam metode pengembangan karir ada antara lain, yang pertama diskusi antara atasan dan bawahan, yang kedua bahan-bahan yang disiapkan oleh perusahaan, yang ketiga sistem penilaian kinerja, dan yang keempat adalah workshop. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya dan lebih rincinya seperti apa penjelasan dari ringkasan makalah yang telah kami presentasikan tadi, teman-teman sekalian dapat membaca pada makalah yang telah kami buat. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.